Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 7 Januari 2025. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Daniel 2 ayat 1 sampai 19. Daniel 2 ayat 1. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja, menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannyalah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan kawan-kawannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu
untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah mengapa kau gelisah? Setiap orang pasti pernah merasa gelisah dengan peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan dalam hidupnya. Kata gelisah memiliki arti tidak tentram, selalu merasa khawatir tentang suasana hati, tenang tentang tidur, tidak sabar lagi dan menanti, dan sebagainya. Cemas, perasaan ini dapat mengganggu suasana hati bahkan pikiran seseorang. Dalam bacaan saat ini dikisahkan bahwa Nebukadnezar mengalami kegelisahan karena mimpi yang dialaminya. Ayat 1. Perasaan gelisah ini membuat Nebukadnezar tidak tentram, lalu merasa khawatir dan tidak tenang. Ia memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk mengartikan mimpinya. Sayangnya tidak seorang pun yang dapat menerangkan mimpinya. Akibatnya Nebukadnezar menjadi murka dan berminat melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Kisah ini memperlihatkan betapa gelisahnya karena mimpinya tidak dapat ia atasi karena ia tidak berbicara kepada Tuhan. Sebaliknya, ia mengandalkan kekuatan manusia. Setiap yang berbeda diperlihatkan oleh Daniel. Sekalipun ia bersama-sama dengan teman pun terancam akan dibunuh. Namun mereka tetap tenang dan tidak merasa gelisah dalam menghadapi situasi ini. Mereka memilih untuk menyerahkan persoalannya kepada Tuhan sambil memohon kasih sayangnya. Ayat yang ke-18. Daniel melibatkan Tuhan dalam ancaman atas hidupnya, dan Tuhan menyatakan belas kasihan dan memakai Daniel menerangkan mimpi Nebukadnezar. Secara luar biasa Daniel dan teman-temannya, bahkan seluruh orang bijaksana, tidak dilenyapkan. Dalam ayat yang ke-48 disebutkan betapa raja menganugerahkan Daniel banyak pemberian yang besar dan menjadikan dia penguasa atas seluruh wilayah Babel dan juga penguasa atas semua orang bijaksana di Babel. Acap kali persoalan, tantangan, dan masalah membuat hidup seorang percaya menjadi gelisah. Namun firman Tuhan hari ini amat jelas. Kita harus memohon pertolongan Tuhan dalam kegelisahan kita. Dengan demikian kita akan beroleh ketenangan dan membuat hidup kita juga bisa bermakna bagi kehidupan banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, amin.